Salam presisi. Halo sahabat Bayangkara Stupa, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Brigadir Anissa. Dan pada kesempatan kali ini di podcast Stupa Menyapa, kita kedatangan salah satu narasumber dari pejabat utama Stupa Lemdiklat Polri, yaitu Bapak Kabag Diklat. Selamat pagi Komandan. Sehat ya Dan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bisa sahabat saksikan bersama. Saat ini saya dengan Bapak Edi. Nanti mungkin berkenan Komandan untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada sahabat di rumah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat Bayangkara. Saya Edi Suroso, pangkat Komisaris Besar Polisi. Kebetulan di Stupa ini menjabat sebagai Kabag Diklat Stupa Lemdiklat Polri. Siap. Sebagai Kabag Diklat ya Komandan. Ya. Diklat itu kalau tidak salah pendidikan dan pelatihan ya. Dan mungkin biar sahabat di rumah tidak bingung nanti ketika kita ngobrol dan berkenan Komandan sedikit menjelaskan tentang tugas jadi Diklat itu seperti apa. Ya. Kabag Diklat adalah unsur pembantu utama Stupa Lemdiklat Polri, di mana kita memiliki tugas pokok yang pertama adalah merencanakan proses pendidikan dan pelatihan, kemudian melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan mengevaluasi jalannya pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi ternyata Diklat ini salah satu unsur penting juga ya Dan dalam berjalannya pendidikan, karena seperti yang Komandan tadi bilang, merencanakan, melaksanakan dan akhirnya mengevaluasi juga. Nah, sehubungan dengan hal tersebut Komandan, yang namanya pendidikan itu kan pasti ada pelajarannya, kemudian ada juga kurikulumnya ya Komandan. Mungkin untuk SIP tahun 2025 ini, berkenan Komandan menjelaskan bagaimana kurikulumnya, karena kita ingat waktunya kan berbeda ya Dan. Ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya 7 bulan dan sekarang harus dipangkas menjadi 4 bulan. Kira-kira seperti apa? Ya, jadi untuk SIP gelombang pertama tahun 2025, untuk kali ini angkatan 54. Untuk tahun kedua, jadi tahun 2024 kemarin juga kita melaksanakan pendidikan 4 bulan. Berbeda dengan tahun 2023 dan sebelumnya, itu dilaksanakan selama 7 bulan. Tentu memiliki konsekuensi yang cukup signifikan terhadap kualitas. Namun kita upayakan bahwa kurikulum yang kita buat ini memiliki suatu langkah-langkah atau cara metode yang supaya tidak ada perbedaan, sehingga hasil didik kita menjadi seorang perwira yang berintegritas, bermoral, modern, unggul itu bisa terpenuhi. Nah, dengan kurikulum tentunya kita sudah sebelum menetapkan kurikulum, kita ini melakukan identifikasi kebutuhan. Kita tahu bahwa tantangan Polri ke depan ini sangat kompleks, dan harapan masyarakat pun saat ini kita tahu bahwa di media sosial bagaimana kinerja Polri selalu di sama masyarakat ya. Ini menjadi satu patokan kita untuk menyusun kurikulum lebih baik. Nah, kemudian bagaimana nilai-nilai lembaga kita juga berpengaruh terhadap proses bagaimana pendidikan dan pelatihan dilaksanakan. Untuk 4 bulan ini yang seharusnya 7 bulan kemarin itu ya sebanyak 1.400 CP. Untuk 4 bulan ada 800 jam pelajaran. Nah, ini tetapi kita harapkan tidak ada perbedaan yang mencolok, karena memang 4 bulan ini dengan metode pembelajaran yang efektif dan efisien, hasil didiknya pun insya Allah tetap sama dengan 7 bulan. Jadi perlu sahabat tekankan di sini, kita tekankan bahwa dalam waktu perbedaan waktu 7 bulan jadi 4 bulan ini, insya Allah kita harapkan hasilnya tetap sama begitu ya Komandan. Walaupun mungkin jumlah jam pelajarannya dari yang 1.200 menjadi 800 mungkin terlihat berbeda ya Dan, tapi di dalam situ kita tentunya menerapkan metode-metode yang lebih efektif, sehingga dalam waktu 4 bulan ini hasilnya bahkan mungkin bisa lebih daripada yang kita harapkan. Nah, kemudian Komandan izin selanjutnya untuk
jam pelajarannya tersebut, Komandan izin, dari 800 itu, kira-kira siswa itu antara jam lapangan dengan di kelas itu bagaimana, Komandan izin? Kita ada kurang lebih ada 30 pelajaran. Masing-masing pelajaran ini kita berikan metode, ada metode yang sifatnya teori dan praktek. Teori praktek perbandingnya sekitar 76 praktek, 24 teori. Di sini lebih banyak keterampilan yang kita harapkan nantinya daripada di kelas. Ya. Gitu. Jadi sahabat di rumah, ternyata karena ini akan menjadi first line supervisor ya, Komandan izin, lulusan dari STUPA ini, jadi kita juga menerapkan praktek lebih banyak di lapangan gitu ya, Komandan izin. Nah kemudian Komandan izin, untuk nanti siswa itu kan pasti akan dilantik. Kira-kira ada nggak standar kelulusannya, Komandan? Mungkin dari kehadirannya. Kemudian apabila ada yang siswa sakit, itu gimana, Komandan izin? Kita sudah menetapkan memang tujuan pendidikan, yaitu menjadikan peserta didik ini sebagai calon pemimpin lini terdepan dan manajer tingkat pertama. Ada kompetensi lulusan. Yang pertama adalah kaitannya dengan sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Sikap diharapkan memiliki sikap yang bagus, ya, memiliki etika, berintegritas, kemudian berpengetahuan dan keterampilan yang cukup nanti diharapkan ketika menjadi manajer tingkat pertama dan pemimpin tingkat depan ini sudah profesional. Kemudian pembagian ataupun langkah-langkah yang dilaksanakan ada 3 tahap. Yang pertama tahap pembentukan perwira, yaitu tahap keperwiraan. Yang kedua tahap penerapan pengetahuan dan keterampilan, dan 3 tahap pelaksanaan keterampilan dan pengetahuan itu tadi dengan cara latihan kerja, latihan teknis dan sebagainya. Jadi nanti menjelang penutupan pendidikan itu akan ada latihan teknis ya, Komandan. Jadi kita membuat simulasi seolah-olah siswa itu sudah ada di wilayah dan diberikan beberapa studi gitu ya, beberapa kasus untuk diselesaikan. Nah, Komandan izin, sesuai dengan program dari Bapak kalian diklat yang salah satunya adalah kampus unggul dan modern. Kemarin Bapak Wakasturpa sudah mensosialisasikan tentang STUPA, Komandan izin. Nah, mungkin berkenan Komandan di sini menyampaikan kepada kita tentang aplikasi STUPA itu untuk apa gitu, Komandan izin. Ya. Lebih tepatnya kita STUPA ini lebih fokus pada bagaimana kita menggunakan aplikasi untuk objektivitas penilaian para peserta didik. Jadi dalam menilai siswa, apakah siswa ini baik, kemudian atau tidaknya, itu kita tergantung dari penilaian. Nah, supaya lebih update, kita menggunakan STUPA tadi, aplikasi STUPA yang sudah kita terapkan. Dan metode ini sudah kita upayakan seobjektif mungkin supaya hasil didik kita ini lebih mudah dilihat dan dirasakan oleh berbagai pihak. Nah, ternyata ini salah satu upaya transparansi juga ya, dalam dunia pendidikan. Jadi nilai itu nanti akan diupload ke aplikasi tersebut begitu, Komandan. Nah, kemudian selanjutnya untuk kampus modern ini, untuk kelas kita sendiri kira-kira gimana, Dan? Apakah tentang smart kelas itu, tentang alin-alungin atau sarana prasarana di kelasnya, apakah sudah mendukung untuk menjadi kelas modern begitu, Komandan? Kita sudah ada smart kelas memang, dan di dalam kelas itu tadi sudah ada penggunaan e-learning, sudah kita cukupi, lengkapi, diupayakan bisa dimanfaatkan. Namun penggunaannya kita juga disesuaikan dengan pelajaran apa yang diberikan. Misalnya ada pelajaran tentang pelajaran kelas, misalnya jadi ingin memberikan pelajaran
melalui e-learning bisa. Jadi disesuaikan dengan tenaga pendidik yang akan memberikan materi tadi. Jadi di kelas itu tentunya sudah dilengkapi dengan internet ya Komandan. Ya. Jadi ketika membutuhkan bahan pelajaran dari internet berupa e-learning itu, jadi bisa dengan mudah untuk mengakses internet. Ternyata sahabat Bayangkara di rumah, sistem pendidikan yang ada di Stupa ini ternyata sudah jauh lebih modern ya Komandan, dengan adanya aplikasi, kemudian dengan adanya smart class tersebut, dan dibantu dengan tenaga pendidik dan juga personil Stupa yang unggul tentunya. Nah, mungkin demikian Komandan perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan memberikan kita arahan dan pencerahan tentang siswa bagaimana, kurikulumnya bagaimana. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sahabat Bayangkara di rumah, tidak bosan saya mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe YouTube kita, belum follow Instagram kita, jangan lupa ajak keluarganya, saudaranya biar bisa monitor nih kegiatan siswa lagi apa. Bagi yang pengen lihat ayahnya atau suaminya, jangan lupa juga follow Instagram. Nah, mungkin demikian dari kita. Saya Brigadir Anissa mengucapkan selamat puasa, marhaban ya Ramadan. Demikian dari kami, salam presisi. Oke, lanjut.